Ya Allah, dia masih hidup. Apa yang harus kulakukan? Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan seorang pemuda pemulung miskin yang setiap hari hanya bisa mencari rongsokan untuk makan. Namun takdir Allah membawanya menemukan seorang gadis cantik tak berdaya di tumpukan sampah. Gadis itu lumpuh, kehilangan ingatan, dan hampir mati. Dengan tulus ia rawat, meski hidupnya sendiri penuh kekurangan. Tapi, tepat sebulan kemudian, deretan mobil mewah datang menghampiri rumah reyotnya. Ternyata, sahabat semua, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan tentunya subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Mari kita mulai ceritanya. Subuh masih pekat ketika Rizwan membuka matanya. Udara dingin dari danau merembes masuk celah-celah papan rumah kayu yang sudah renta. Ia menoleh ke samping, melihat wajah ibunya yang pucat berpeluh. Batuk kecil terdengar, disusul helaan napas berat. Rizwan meraih kain lap basah, mengelap perlahan dahi ibunya. Bu, aku berangkat dulu nyari rongsokannya. Nanti aku bawain bubur juga buat sarapan, katanya lembut, meski tahu ibunya mungkin tidak benar-benar mendengar. Ia keluar dengan karung goni kosong yang diikat di punggung. Jalan setapak menuju pasar masih basah oleh embun. Burung-burung kecil berlarian di sawah yang mulai terang, dan suara riuh pasar dari kejauhan memanggilnya seperti biasa. Di pasar, suasana mulai ramai. Orang-orang tawar-menawar harga cabai, ayam berkokok tak henti, dan suara motor becak berlalu lalang. Rizwan sudah terbiasa dengan tatapan orang yang menyepelekan. Beberapa menoleh sinis, sebagian lainnya pura-pura tak melihat. Ia menunduk, melanjutkan rutinitasnya. Satu persatu ia mengumpulkan botol, kardus, besi karatan. Tangan kasarnya cekatan memilih mana yang bernilai. Peluh jatuh ke tanah, bercampur dengan debu pasar. Hari berjalan seperti biasanya, hingga langkahnya terhenti di sudut paling sepi, di belakang pasar dekat tumpukan sampah besar. Awalnya Rizwan hanya melihat kain putih yang kotor di antara plastik dan sisa sayur busuk. Ia pikir hanya seragam bekas atau sprei yang dibuang. Tapi ada sesuatu yang janggal. Kain itu terlihat seperti blazer, potongan formal, tidak cocok berada di antara sampah pasar. Rizwan menunduk. Jantungnya berdetak lebih cepat ketika melihat lengan pucat yang menyembul di balik blazer itu. Tubuhnya kaku seketika. Jangan-jangan, bisiknya pelan. Matanya membesar. Ia mendekat hati-hati. Rambut panjang hitam menempel kotor di wajah seorang wanita muda yang tergeletak tak sadarkan diri. Pipi pucatnya basah oleh air got. Celana putihnya sobek di bagian lutut, penuh lumpur dan noda. Ada darah kering di dahi. Luka sobek yang membuat wajah itu tampak makin pilu. Rizwan tercekat. Untuk sesaat ia benar-benar mengira itu mayat. Namun saat menajamkan pandangan, ia melihat dada perempuan itu naik turun perlahan. Nafas, degup jantungnya semakin keras. Ya Allah, dia masih hidup. Rizwan panik. Kepalanya berputar. Ia tahu dirinya miskin, tak mungkin membawa perempuan itu ke rumah sakit. Ongkos ke puskesmas saja ia tidak punya. Tapi ia juga tidak tega meninggalkannya di sana. Tanpa banyak berpikir lagi, ia jongkok, memasukkan kedua tangannya ke bawah tubuh lemah itu. Berat tubuhnya terasa di tulang-tulang lengannya, meski sebenarnya perempuan itu ringan. Ia menahan nafas, menggendong dengan punggung, lalu berjalan keluar dari belakang pasar. Beberapa orang melihat sekilas, sebagian melirik dengan heran. Ada yang hendak bertanya, tapi akhirnya memilih diam. Rizwan hanya menunduk, terus melangkah cepat. Ia melewati gang sempit, menyeberang jalan kecil, lalu memasuki jalur tanah menuju rumahnya di tepi danau. Nafasnya memburu, keringat bercucuran, namun ia tidak berhenti. Di punggungnya,
Ia merasakan helaan nafas lemah perempuan itu. Itu yang membuatnya terus berjalan. Sampai di depan rumah kayu yang reot, Rizwan mendorong pintu dengan bahunya. Ibunya yang sedang duduk di tikar kaget melihatnya. "Wan, siapa ini?" tanya ibunya dengan suara parau. Rizwan menurunkan tubuh perempuan itu di atas tikar. "Aku nemu di belakang pasar, Bu. Aku kira mayat. Tapi dia masih hidup." Ibunya menatap lekat. Lalu wajahnya berubah cemas. "Astagfirullah. Cepat ambil air hangat. Wan, cepat." Rizwan berlari ke dapur, menyalakan kompor minyak, merebus air dalam panci kecil. Setelah itu ia buru-buru ke warung, membeli kasa dan antiseptik dengan uang terakhir yang ada di kantongnya. Nafasnya tersengal, keringat membasahi bajunya. Ketika ia kembali, ibunya sudah duduk di sisi perempuan itu. Tangannya menggenggam erat selimut tua yang menutupi sebagian tubuh si gadis. Nafas gadis itu masih pelan, tapi stabil. Rizwan berjongkok, menatap wajah pucat yang tidak dikenalnya. Ada perasaan aneh menyeruak dalam dadanya. Takut, bingung, tapi juga dorongan untuk melindungi. Ia mengusap dahinya sendiri, mencoba mengatur nafas. "Bu, bagaimana kalau ada yang mencari?" tanyanya gugup. Ibunya menoleh. Tatapan matanya tegas meski tubuhnya rapuh. "Selama dia masih bernafas, kita rawat. Itu saja yang kita tahu. Masalah nanti, biarlah nanti." Rizwan terdiam. Kata-kata ibunya sederhana, tapi menghantam hatinya. Ia mengangguk, lalu meletakkan perban dan obat seadanya di dekat ibunya. Malam itu mereka berdua menjaga bergantian. Lampu minyak redup menerangi wajah asing yang kini terbaring di rumah kayu mereka. Rizwan duduk di depan pintu, memandang danau yang gelap, sementara pikirannya penuh tanda tanya. Siapa perempuan ini? Kenapa bisa terbuang di tumpukan sampah? Dan apa yang akan terjadi bila suatu saat ada orang datang mencarinya? Sebelum matanya benar-benar terpejam, ia mendengar suara lirih, samar sekali, keluar dari bibir perempuan itu. Seperti potongan nama yang terputus. "Hei!" Rizwan tersentak, menoleh cepat. Tapi perempuan itu tetap terbaring dengan mata tertutup. Nafasnya pelan. Hanya gumaman singkat yang tersisa. Dan sunyi kembali mengambil alih. Rizwan menatapnya lama. Dadanya sesak oleh rasa yang belum bisa ia namakan. Ia tahu, hidupnya tidak akan sama lagi sejak hari ini. Malam itu berlalu dengan pelan. Lampu minyak bergoyang ditiup angin, menebarkan cahaya kekuningan ke dinding papan rumah kayu yang penuh lubang. Rizwan hanya sempat tidur sebentar bersandar di tiang, sementara ibunya tetap terjaga, duduk di sisi tubuh asing yang mereka temukan sore tadi. Ketika ayam jantan berkokok dari kejauhan, kabut tipis naik dari danau, menempel di udara pagi. Suara air menepuk perlahan tepian kayu. Rizwan terbangun, matanya berat. Tengkuknya kaku karena tidur dengan posisi duduk. Ia menoleh, melihat ibunya masih di samping perempuan itu. Wajah ibunya pucat kelelahan, tapi sorot matanya tegas. "Wan," suara ibunya pelan. "Tolong ambilkan air hangat. Kita harus bersihkan tubuhnya. Dia terlalu kotor. Kalau dibiarkan, bisa tambah sakit." Rizwan mengangguk cepat. Ia bangkit, berjalan ke dapur kecil yang sempit. Menyalakan kompor minyak dengan kayu bakar tambahan. Ia menuang air ke panci, menunggu hingga mendidih, lalu mencampurnya dengan air dingin dalam ember kecil. Ia juga mengambil kain bersih seadanya yang ada di rak. Ketika ia kembali ke ruang depan, ibunya sudah menyiapkan sarung tua yang masih cukup layak. "Letakkan embernya di sini," kata ibunya, menunjuk ke sisi tikar. Rizwan meletakkan ember lalu mundur. Ia tahu, tugas ini bukan untuk dirinya. Dengan lembut, ibunya mulai melap tubuh perempuan itu, mengangkat kain kotor yang menempel di kulit, mengganti blazer dan celana putih yang sudah berubah coklat oleh lumpur dengan daster bersih miliknya. Rizwan berdiri agak jauh, menundukkan pandangan. Sesekali ia melirik, tapi lebih sering ia hanya menatap lantai papan. Hatinya berdebar aneh, bukan karena malu saja, tapi juga karena sadar ia sedang menyaksikan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan,
seorang perempuan asing, berpakaian mewah, kini tergeletak tak berdaya di rumah reot miliknya. Ibu melap rambut panjang perempuan itu dengan kain basah, menyisirnya pelan dengan jari. Lumpur dan sisa kotoran jatuh menetes ke ember. Kasihan sekali, Wan. Siapapun dia, hidupnya pasti tidak mudah sampai bisa tergeletak di tempat sampah seperti itu. Gumam ibunya lirih. Rizwan hanya mengangguk. Dadanya sesak. Setiap goresan luka di tubuh perempuan itu seakan ikut menoreh hatinya. Setelah selesai, ibunya menutup tubuh gadis itu dengan sarung tipis agar hangat. Wajahnya kini lebih bersih, meski masih pucat dan penuh lemah. Luka di dahinya tampak jelas, panjang menyilang sedikit di pelipis. Rizwan duduk mendekat. Tangannya gemetar saat membuka kasa antiseptik yang baru dibelinya semalam. Pelan-pelan. Wan, kau balut lukanya saja. Ibu yang tadi membersihkan badannya. Pesan ibunya. Rizwan mengangguk. Dengan hati-hati, ia menempelkan kasa di luka dahi. Sesekali ia meniup pelan agar perihnya tidak terlalu terasa, meski tahu perempuan itu masih belum sadar. Setelah itu, ia membalut luka di betis kanan, yang tampak memar biru dengan goresan kotor di sisi kulitnya. Ia melakukan dengan penuh kehati-hatian, seakan membalut sesuatu yang rapuh sekali. Matahari mulai meninggi. Cahaya masuk dari celah papan dinding, mengenai wajah perempuan itu. Rizwan tertegun. Dalam keadaan lusuh, pucat, dan sakit seperti itu pun, perempuan itu terlihat berbeda. Ada garis halus di wajahnya. Ada ketenangan yang asing. Kalau nanti dia sadar, bagaimana, Bu? Kita bilang apa? Tanya Rizwan pelan. Ibunya menghela napas panjang. Bilang saja kita menemukannya. Kita tidak tahu siapa dia. Biarlah waktu yang menjawab. Rizwan diam. Ia menatap wajah itu lagi. Perasaan aneh kembali tumbuh di dadanya. Hari-hari berikutnya terasa panjang. Perempuan itu masih belum sadar penuh. Kadang tubuhnya menggeliat pelan. Kadang hanya bergumam lirih tak jelas. Ibunya yang setia mengelap tubuhnya dengan kain hangat setiap pagi dan sore, memastikan tubuh itu tetap bersih. Rizwan yang membalut luka-luka, mengganti perban dengan hati-hati. Hingga pada suatu sore, suara lirih terdengar lebih jelas. Rizwan yang tengah duduk di lantai, menyiapkan bubur tipis untuk ibunya, mendengar gumaman itu. Ia menoleh cepat. Bibir perempuan itu bergerak, membuka sedikit, lalu menutup lagi. Bu, dia. Rizwan panik. Ibunya segera menghampiri. Ayo, Wan, coba basahi bibirnya dulu. Rizwan menuang sedikit air ke sendok kecil, menempelkan ke bibir perempuan itu. Bibirnya bergerak, menelan pelan. Lalu mata itu terbuka sedikit. Sayu, kosong, seolah mencari sesuatu yang hilang. Rizwan terpaku. Inilah pertama kalinya ia menatap mata itu secara langsung. Mata hitam yang indah, namun kosong, seperti lautan yang kehilangan dasar. Haus. Suara perempuan itu serak, hampir tak terdengar. Ibunya cepat menyentuh tangannya. Iya, nak, kamu sudah di rumah. Tenang saja, kami menolongmu. Rizwan meraih mangkuk kecil berisi bubur encer. Bu, biar aku yang coba suapi. Ia duduk mendekat. Sendok kecil di tangannya gemetar. Ia meniup bubur itu perlahan agar tidak terlalu panas, lalu mendekatkannya ke bibir perempuan itu. Dengan pelan, perempuan itu membuka mulut, menerima suapan pertama. Mata Rizwan dan mata perempuan itu bertemu sesaat. Kosong. Tapi ada sesuatu yang membuat Rizwan tak bisa berpaling. Ibunya tersenyum kecil. Pelan-pelan saja. Wan, jangan buru-buru. Rizwan mengangguk. Ia terus menyuapi sedikit demi sedikit, hingga setengah mangkuk habis. Wajah perempuan itu sedikit lebih tenang. Lalu ia berbisik lirih. Suara samar yang menusuk hati. Di mana? Aku? Siapa aku? Rizwan tercekat. Ia menatap ibunya, bingung harus menjawab apa. Ibunya menghela napas, lalu berkata pelan. Kamu pingsan waktu kami temukan. Kamu belum ingat. Nak, tidak apa-apa. Sementara,
Biarlah kami panggil kamu dengan nama Ayu. Perempuan itu memejamkan mata perlahan. Nafasnya kembali teratur. Nama itu terukir di udara rumah kayu yang sunyi. Ayu. Rizwan menatap wajahnya lama, dan tanpa ia sadari, hatinya ikut bergetar bersama setiap tarikan nafas gadis yang kini ia rawat. Pagi itu udara di tepi danau lebih hangat dari biasanya. Kabut yang biasanya menggantung hingga menjelang siang perlahan pecah oleh sinar matahari. Di teras rumah kayu, Ibu Rizwan duduk dengan selendang lusuh menutupi pundaknya. Pandangannya tertuju pada sosok gadis yang masih terbaring di tikar pandan. Wajahnya lebih segar dari hari-hari sebelumnya. Luka di dahi sudah mulai mengering, dan memar di betis tidak lagi sepekat kemarin. Rizwan keluar membawa ember. Baru saja selesai mencuci beberapa botol kaca untuk dijual. Tangannya kasar. Kuku-kukunya hitam oleh tanah dan sabun yang tidak pernah cukup menghilangkan bekas kerja kerasnya. Namun matanya tetap menoleh ke arah gadis itu, seakan tidak bisa lepas barang sedetik pun. Ayu masih tidur, Bu? Tanya Rizwan sambil meletakkan ember kosong di pojok dapur kecil. Ibunya menoleh, tersenyum tipis. Tidak, Wan. Dia sudah bangun sejak tadi, tapi masih lemah. Barusan dia coba duduk, tapi kepalanya pusing. Rizwan menghampiri perlahan. Gadis itu, Ayu, membuka matanya, menatap sekilas, lalu kembali menunduk. Matanya masih kosong, seolah melihat dunia tanpa mengenali apapun di sekitarnya. Bagaimana perasaanmu? Tanya Rizwan hati-hati. Ayu menggeleng pelan. Aku tidak tahu. Aku tidak ingat apa-apa. Hanya lapar. Suaranya serak, lirih, namun jujur. Rizwan tersenyum kecil, lalu bangkit mengambil mangkuk bubur yang sudah disiapkan ibunya. Ia meniup sendok perlahan, memastikan tidak terlalu panas, lalu menyodorkannya. Pelan-pelan saja. Kalau terlalu panas bilang. Ayu membuka mulut, menerima suapan itu. Untuk pertama kalinya sejak sadar, bibirnya melengkung tipis. Senyum samar, kecil sekali, tapi cukup untuk membuat dada Rizwan terasa hangat. Hari-hari berikutnya mulai terbentuk pola baru. Rizwan berangkat pagi untuk mencari rongsokan, tapi kini langkahnya terasa lebih ringan karena ada alasan untuk pulang lebih cepat. Setiap kali kembali dengan karung berisi botol dan besi karatan, ia menemukan Ayu duduk bersandar di tiang rumah, menatap danau dengan mata kosong tapi tenang. Kadang ibunya duduk di sebelah Ayu, menceritakan hal-hal kecil tentang kampung, tentang masa kecil Rizwan, bahkan tentang hujan deras yang pernah merobohkan dinding rumah mereka. Ayu mendengar, meski tidak selalu merespon. Namun setiap kali ibunya selesai bercerita, ada tatapan lembut dari Ayu yang seakan berkata, "Terima kasih sudah membuatku merasa tidak sendirian." Suatu sore, ketika Rizwan mengganti perban di betis Ayu, ia melihat gadis itu menahan perih dengan menggigit bibir. Rizwan menunduk, tangannya gemetar, takut melukai lebih dalam. "Maaf, kalau sakit," ucapnya pelan. Ayu menggeleng. "Tidak apa-apa. Aku tahu. Kamu hati-hati." Kalimat itu sederhana, tapi menghantam dada Rizwan. Tidak ada orang yang pernah mengucapkan itu padanya sebelumnya. Hidupnya terlalu lama dipandang rendah. Setiap usahanya sering diremehkan. Kini ada seorang gadis asing yang bahkan tidak tahu siapa dirinya, tapi bisa merasakan ketulusan yang ia berikan. Malam itu, setelah Ayu tertidur, Rizwan duduk di teras rumah memandangi langit berbintang. Ibunya datang membawa secangkir air hangat. "Wan, kau harus kuat. Menolong orang itu tidak mudah. Kita miskin, tapi jangan takut. Ingat, setiap kebaikan yang tulus selalu ada jalannya." Rizwan menatap ibunya. "Bu, aku takut. Kalau nanti ada yang datang mencari Ayu, bagaimana kalau mereka salah paham? Bagaimana kalau mereka mengira aku menculik atau yang lainnya?" Ibunya menghela napas panjang. "Selama niatmu lurus, Allah yang jaga. Jangan pikirkan terlalu jauh. Sekarang, yang penting, rawat dia. Biar nanti kita lihat kemana takdir membawa." Hari-hari berjalan, dan perlahan Ayu mulai bisa berjalan tertatih di dalam rumah. Ia masih sering lupa,
masih sering bingung, tapi senyumnya semakin sering muncul. Kadang ia membantu Ibu Rizwan memetik sayur di belakang rumah, meski hanya sebentar sebelum lelah. Kadang ia duduk di tepi danau, membiarkan angin mengibaskan rambutnya. Satu malam, ketika angin dingin berhembus kencang, Ayu duduk di samping api kecil yang dibuat Rizwan di luar rumah. Nyala api memantulkan cahaya ke wajahnya, membuatnya tampak berbeda. Rizwan duduk berseberangan, memeluk lutut, mencoba menahan kata-kata yang berputar di kepalanya. "Aku masih tidak ingat siapa diriku," kata Ayu tiba-tiba. Rasanya kosong sekali di dalam kepala. Tapi anehnya, aku tidak merasa takut di sini. Aku merasa aman. Rizwan menoleh. Jantungnya berdegup lebih cepat. Itu karena ibu yang baik. Dia sayang sama kamu. Ayu menatap Rizwan sejenak, lalu tersenyum samar. Bukan hanya ibu, kamu juga. Rizwan terdiam. Api kecil itu berkedip, seakan menertawakan perasaan yang tidak bisa ia ucapkan. Dalam hatinya, ia mulai mengakui, ada sesuatu yang tumbuh. Nama Ayu yang ia berikan dahulu hanya untuk sementara, kini terasa begitu pas. Nama itu melekat, bukan hanya di bibir, tapi di hatinya. Di luar rumah, suara danau berbisik pelan, seakan membawa pesan yang belum bisa dimengerti. Malam itu, Rizwan semakin yakin, pertemuan mereka bukan kebetulan. Sesuatu yang besar sedang disiapkan oleh takdir, meski ia tidak tahu apa. Dan jauh di dalam hati, ia takut jika suatu hari nama itu diambil kembali darinya, dan Ayu bukan lagi miliknya untuk dijaga. Hari-hari di rumah kayu itu kini berubah. Jika dulu hanya ada suara batuk ibu dan dentingan besi yang dibawa Rizwan sepulang memulung, kini ada tawa samar yang sesekali muncul dari bibir Ayu. Walau ingatannya masih kosong, ia mulai terbiasa dengan rutinitas sederhana mereka. Setiap pagi, setelah Rizwan berangkat membawa karung goni, Ayu membantu ibu menata rumah. Ia menyapu lantai papan dengan sapu lidi, meski terkadang berhenti karena tubuhnya masih lemah. Ibu akan menegurnya dengan lembut. "Ayu, jangan terlalu dipaksa. Kamu masih butuh istirahat." Ayu hanya mengangguk, lalu tersenyum kecil. "Aku ingin membantu, Bu. Kalau hanya duduk saja, rasanya hatiku sesak. Aku tidak ingin jadi beban." Rizwan seringkali pulang lebih cepat dari biasanya. Karung goni di pundaknya belum penuh, tapi langkahnya ringan karena tahu Ayu sedang menunggunya. Begitu sampai rumah, ia melihat Ayu duduk di beranda, menatap danau dengan tatapan jauh. Sesekali angin membuat rambutnya berantakan, dan Ayu membiarkan saja, seolah sedang berbicara dengan dirinya sendiri. "Sedang apa?" tanya Rizwan suatu sore, meletakkan karung di pojok dapur. Ayu menoleh pelan. "Entah, aku merasa tempat ini menenangkan. Seperti aku pernah duduk di tepi air, tapi bukan di sini. Aku tidak tahu di mana. Hanya ada rasa yang familiar." Rizwan mendekat, ikut duduk di sampingnya. Pandangannya mengikuti arah mata Ayu ke danau yang tenang. "Mungkin kenanganmu mulai kembali." Ayu menggeleng pelan. "Belum. Yang datang hanya perasaan. Gambarnya masih kosong." Percakapan itu membuat hati Rizwan campur aduk. Di satu sisi, ia ingin Ayu segera sembuh dan mengingat siapa dirinya. Namun di sisi lain, ada rasa takut yang tak bisa ia tolak. Bagaimana jika Ayu pergi setelah ingatannya pulih? Bagaimana jika kehadiran Rizwan hanya singgah sebentar dalam hidup gadis itu? Malam hari, rumah kayu terasa lebih hangat dengan keberadaan Ayu. Ia sering duduk di dekat ibu, mendengarkan cerita-cerita sederhana. Tentang masa kecil Rizwan yang nakal, tentang bagaimana ayahnya dulu meninggal karena sakit, dan bagaimana Rizwan tumbuh menjadi tulang punggung keluarga meski hanya lulusan SD. Ayu mendengar dengan penuh perhatian, sesekali menatap Rizwan dengan mata yang seakan berkata, "Kau lebih berharga dari yang kau kira." Namun, di balik ketenangan itu, ada tanda-tanda kecil yang mengusik. Beberapa kali Ayu terbangun di malam hari dengan wajah pucat. Nafasnya terburu, keringat dingin membasahi pelipis. Rizwan yang sedang tidur di beranda terbangun karena mendengar suara lirih. "Ayu,
Kenapa? Tanya Rizwan panik, bergegas menghampiri. Ayu memegang kepalanya. Matanya kosong. Aku bermimpi. Ada suara keras. Suara kaca pecah. Lalu gelap. Setelah itu aku tergeletak. Aku tidak bisa ingat lebih banyak. Rizwan menatapnya cemas. Ia ingin menenangkan. Tapi hatinya sendiri berdebar keras. Apa sebenarnya yang terjadi pada Ayu sebelum ditemukan di tumpukan sampah? Sudah. Jangan dipikirkan. Itu hanya mimpi, kata Rizwan akhirnya. Meski ia tahu bukan sekadar mimpi. Ayu menatapnya. Lalu mengangguk perlahan. Terima kasih, Rizwan. Kalau tidak ada kamu, mungkin aku sudah tidak ada lagi. Rizwan terdiam. Kata-kata itu menusuk dalam. Ia ingin menjawab bahwa Ayu bukan sekadar orang asing baginya. Tapi lidahnya keluh. Ia hanya menghela napas panjang. Lalu membetulkan selimut di bahu Ayu. Keesokan paginya, tanda-tanda itu muncul lagi. Saat sedang membantu ibu menjemur pakaian, Ayu mendadak berhenti, wajahnya memucat. Matanya menatap kosong ke sebuah bayangan mobil yang lewat di jalan tanah depan rumah. Ayu, kenapa? Tanya ibu heran. Ayu terdiam lama. Bibirnya bergetar. Mobil. Aku merasa sesuatu buruk terjadi di dalam mobil. Tapi, aku tidak tahu apa. Ibu mengusap punggung Ayu, menenangkannya. Sementara itu, Rizwan yang melihat dari jauh hanya bisa mengepalkan tangan. Hatinya gundah. Semakin lama, semakin jelas bahwa masa lalu Ayu menyimpan luka yang besar. Sore itu, ketika mereka bertiga duduk bersama di teras, angin membawa aroma hujan. Langit menggelap, guntur bergemuruh. Ayu menatap kilatan petir dengan wajah tegang. Rizwan memperhatikan. Ada sesuatu dalam sorot mata Ayu. Ketakutan, campur dengan amarah yang tak bisa ia jelaskan. Ibu, Wan, suara Ayu pelan. Aku merasa, ada orang yang sengaja ingin menyingkirkanku. Tapi aku tidak tahu siapa. Rizwan terdiam. Kata-kata itu menggores hatinya. Ia ingin tahu kebenaran, tapi ia juga takut jawaban itu akan merenggut Ayu dari kehidupannya. Malam itu, hujan deras mengguyur kampung. Air danau naik hingga hampir menyentuh pijakan rumah kayu. Di dalam rumah, Rizwan duduk di dekat pintu, menjaga agar angin tidak memadamkan lampu minyak. Dari balik tirai tipis, ia menatap Ayu yang tidur gelisah. Setiap helaan napas Ayu seakan menuliskan sesuatu di hati Rizwan. Rasa takut kehilangan. Ia menunduk, berdoa dalam diam. Ya Allah, kalau memang dia bukan untukku, jangan biarkan dia hilang sebelum waktunya. Biarkan aku menjaganya sampai aku tidak sanggup lagi. Di luar, hujan menggila. Petir menyambar. Guntur bergemuruh. Di dalam, hati Rizwan juga bergejolak, menyimpan cinta yang tumbuh diam-diam, bercampur dengan misteri yang makin peka tentang siapa sebenarnya Ayu, dan siapa yang telah berbuat jahat padanya. Matahari pagi muncul malu-malu dari balik pepohonan. Embun masih menempel di daun pisang, dan suara ayam berkokok bersahut-sahutan di kejauhan. Di rumah kayu tepi danau itu, kehidupan sederhana mulai berjalan seperti biasa. Rizwan sudah bersiap dengan karung goni di punggung, hendak berangkat mencari rongsokan. Namun pagi itu hatinya terasa berbeda. Ada beban yang tak bisa ia lepaskan. Sejak malam hujan deras beberapa hari lalu, Ayu semakin sering mengalami mimpi buruk. Ia sering terbangun dengan keringat dingin. Bibirnya bergetar menyebut kata-kata tak jelas. Kadang hanya suara tangisan lirih. Kadang seperti menyebut nama seseorang, tapi terputus. Rizwan sering terbangun lebih dulu hanya karena gelisah mendengar gerakan kecil Ayu. Sebelum berangkat, Rizwan menatap Ayu yang duduk bersandar di tiang rumah, menatap danau. Wajahnya pucat, tapi matanya lebih jernih dari biasanya. Ayu, kalau butuh sesuatu, bilang saja sama ibu, ya. Aku pulang lebih cepat nanti. Ayu menoleh, bibirnya melengkung tipis. Kau selalu bilang begitu, Rizwan. Padahal aku tahu, setiap hari kau pulang dengan karung setengah kosong. Kau mengorbankan hasilmu demi aku. Rizwan terdiam. Ia menunduk,
menggaruk tengkuk. Aku hanya ingin kau baik-baik saja. Itu saja. Ayu menatapnya lebih lama, namun tidak berkata apa-apa lagi. Hanya senyum samar yang sulit diartikan. Hari itu, Rizwan melangkah ke pasar dengan langkah lebih berat. Angin pagi menampar wajahnya, tapi pikirannya melayang pada sosok yang ia tinggalkan di rumah. Setiap kali ia membungkuk mengambil botol atau besi karat, wajah Ayu muncul dalam benaknya. Senyum samar itu seperti mengikutinya kemanapun ia pergi. Siang menjelang, ketika Rizwan sedang memilah kardus di belakang pasar, terdengar suara orang-orang berbisik. Ia menoleh. Beberapa pedagang berkumpul, membicarakan sesuatu dengan wajah serius. Kau dengar? Katanya ada seorang gadis kaya hilang sebulan lalu di kota. Bisik salah satu pedagang. Iya. Ada rombongan orang kaya pakai mobil besar yang datang kemarin sore. Tanya-tanya di jalan utama. Katanya mencari seorang perempuan muda, cantik, terakhir kali terlihat memakai blazer putih, sahut pedagang lain. Rizwan terpaku. Kata-kata itu menghantam dadanya. Blazer putih. Gadis muda. Hilang sebulan lalu. Semua petunjuk itu mengarah pada Ayu. Tangannya yang memegang kardus gemetar. Dadanya naik turun. Ia ingin bertanya lebih lanjut. Tapi lidahnya keluh. Kalau ia bertanya, ia bisa menarik perhatian. Kalau orang-orang tahu ia menemukan Ayu, apa yang akan mereka lakukan? Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya kacau. Langkahnya cepat. Karung di punggung hampir terlepas. Setiap detik terasa seperti menunggu sesuatu yang menegangkan. Sesampainya di rumah, ia mendapati Ayu sedang duduk bersama ibunya di beranda. Mereka sedang memilah sayuran sederhana yang baru dibeli dari warung. Senyum Ayu tampak hangat, berbeda sekali dengan kecemasan yang kini mencengkeram dada Rizwan. "Wan, kenapa wajahmu pucat begitu?" tanya ibunya heran. Rizwan terdiam sejenak, lalu berusaha tenang. "Tidak apa-apa, Bu. Hanya capek." Ia tidak berani menceritakan apa yang ia dengar di pasar. Sore itu, ketika angin sejuk bertiup dari danau, Ayu duduk di kursi kecil menatap air berkilau. Rizwan duduk tak jauh darinya, pura-pura merapikan tali karung. Dalam hatinya, pergulatan semakin keras. Kalau benar orang-orang kaya itu mencari Ayu, berarti cepat atau lambat mereka akan datang. Bagaimana kalau mereka merebut Ayu begitu saja? Bagaimana kalau mereka menuduhku macam-macam? Ayu menoleh tiba-tiba, seolah membaca pikirannya. "Rizwan, kenapa akhir-akhir ini kau sering melamun?" Rizwan gugup. "Aku tidak, hanya capek." Ayu menggeleng pelan, senyum samar di bibirnya. "Aku mungkin tidak ingat siapa diriku, tapi aku bisa merasakan sesuatu. Kau menyembunyikan sesuatu dariku, kan?" Rizwan menahan napas. Untuk sesaat ia ingin menceritakan kabar dari pasar, tentang orang-orang kaya dengan mobil mewah yang mencari seorang gadis. Tapi melihat tatapan Ayu, ia menahan diri. Ia takut kabar itu justru membuat Ayu semakin gelisah. Malam itu, rumah mereka sunyi. Hanya suara serangga dari luar. Namun di hati Rizwan, ribut tak terkira. Ia berbaring di tikar tipis. Matanya menatap langit-langit. Kalau benar ada yang mencari Ayu, cepat atau lambat mereka akan datang. Dan saat itu terjadi, apa yang akan tersisa untukku? Beberapa hari kemudian, kabar itu semakin jelas. Di warung, orang-orang membicarakan rombongan mobil mewah yang sering berhenti di perempatan desa. Mereka membagikan foto seorang gadis muda, wajahnya cantik, memakai blazer putih. Foto itu cepat beredar. Bahkan ada yang menempelnya di tiang kayu dekat pasar. Rizwan berdiri di depan tiang itu, tubuhnya kaku. Foto itu hampir sama persis dengan Ayu yang kini tinggal di rumahnya. Senyum di foto itu tampak bahagia, berbanding terbalik dengan wajah kosong Ayu saat ia pertama kali menemukannya. Langkah Rizwan gemetar saat pulang. Ia merasa setiap orang di jalan memperhatikan dirinya. Ia ingin menutupi, ingin berteriak bahwa itu bukan urusannya. Tapi hatinya tahu, cepat atau lambat, rumah reot di tepi danau itu akan diketuk oleh orang-orang asing. Malamnya,
Rizwan duduk di depan pintu. Lampu minyak redup. Angin malam masuk membawa dingin. Ia menatap Ayu yang tertidur di dalam. Wajahnya damai di bawah selimut tipis. Rizwan menunduk, berbisik dalam hati. Ya Allah, kalau memang ada yang mencari dia, aku mohon jangan biarkan mereka mengambilnya begitu saja. Aku belum siap kehilangan. Dan seakan jawaban untuk doanya, di kejauhan terdengar suara mesin mobil. Bukan suara motor desa yang biasa, tapi suara halus dan berat dari kendaraan besar. Suara itu semakin dekat, berhenti di jalan kecil tak jauh dari rumah mereka. Rizwan menegakkan tubuhnya. Jantungnya berdetak cepat. Di luar sana, bayangan masa lalu Ayu sedang mendekat. Suara mesin itu terdengar berbeda dari kendaraan apapun yang biasa lewat di jalan desa. Berat, dalam, seperti auman yang ditahan. Rizwan yang duduk di depan pintu rumah sontak bangkit. Matanya menajam ke arah jalan setapak yang menghubungkan rumah mereka dengan jalan utama. Hatinya berdegup kencang. Malam itu gelap. Hanya diterangi sinar bulan yang samar menembus celah pepohonan. Namun cukup bagi Rizwan untuk melihat cahaya lampu kendaraan yang bergerak perlahan di jalan kecil di seberang danau. Cahaya itu memantul ke permukaan air, menciptakan kilauan yang menusuk mata. Rizwan menelan ludah. Tangannya tanpa sadar menggenggam erat tiang pintu. Sudah waktunya. Mereka datang. Di dalam rumah, Ayu gelisah dalam tidurnya. Seperti bisa merasakan sesuatu. Tubuhnya menggeliat. Bibirnya berbisik pelan. Mobil. Suara mobil. Rizwan menoleh cepat. Mendekati Ayu. Ia menggoyang bahu gadis itu pelan. Ayu, bangun. Tidak apa-apa. Tenang. Ayu membuka mata. Tatapannya kosong tapi ketakutan jelas terpancar. Aku dengar. Suara itu. Aku pernah dengar. Rizwan menatapnya. Bingung harus berkata apa. Ia tidak bisa membohongi Ayu. Tapi ia juga tidak sanggup mengatakan yang sebenarnya. Kalau Ayu tahu ada mobil asing mendekat, bisa jadi ia panik. Lampu kendaraan semakin dekat. Tak lama kemudian, suara mesin berhenti. Hening mendadak. Suara jangkrik yang tadinya nyaring seakan lenyap. Rizwan berdiri di depan pintu, menahan napas. Dari balik tirai jendela yang robek, ia melihat bayangan mobil besar berwarna hitam mengilap berhenti di jalan tanah, tak jauh dari rumah mereka. Pintu mobil terbuka, dan beberapa siluet orang keluar. Pakaian mereka rapi. Kontras sekali dengan lingkungan desa yang sederhana. Rizwan cepat-cepat menutup tirai. Tubuhnya tegang. Ia berjalan ke arah ibunya yang duduk di tikar. Menatapnya dengan tatapan penuh tanya. Wan, siapa itu? Suara ibunya bergetar. Rizwan menggeleng cepat. Aku tidak tahu, Bu. Tapi sepertinya mereka orang kota. Aku takut mereka mencari Ayu. Ibunya menarik napas dalam. Lalu menoleh ke Ayu yang kini duduk dengan wajah pucat. Kalau memang benar mereka mencari dia, berarti masa lalu Ayu sudah menjemput. Rizwan menggigit bibirnya. Ia belum siap. Perasaan yang tumbuh di hatinya membuatnya ingin menahan Ayu tetap di sisinya. Tapi ia juga sadar, cepat atau lambat, gadis itu akan kembali pada dunianya yang sebenarnya. Di luar, suara langkah kaki terdengar mendekat. Berat, mantap. Bukan langkah orang desa. Ada juga suara percakapan pelan, dengan bahasa yang lebih halus, berbeda dengan logat desa. Rizwan cepat-cepat keluar, menutup pintu di belakangnya. Ia berdiri di teras rumah kayu, menghadang siapapun yang datang. Benar saja, 3 orang pria berpakaian rapi mendekat. 2 di antaranya tampak seperti sopir atau pengawal, sementara yang satu lagi jelas berbeda. Tubuhnya tegap. Memakai jas hitam yang licin terkena cahaya bulan. Wajahnya tegas, meski samar dalam gelap. Permisi. Suara pria itu berat, sopan namun berwibawa. Apakah di rumah ini ada seorang perempuan muda yang beberapa waktu lalu ditemukan? Rizwan tercekat. Kata-kata itu menusuk tepat ke jantungnya. Ia mencoba menahan wajahnya tetap tenang, meski dadanya bergetar. Untuk apa mencari perempuan itu? Suaranya serak. Pria itu menatap tajam. Kami mencari seseorang yang hilang.
Namanya Soraya Ayu Nindya. Ia terakhir terlihat mengenakan blazer putih, dan kami mendapat kabar seseorang di desa ini mungkin menemukannya. Rizwan hampir kehilangan tenaga di kakinya. Nama itu, Soraya Ayu Nindya, sama sekali asing di telinganya, tapi hatinya tahu, itu adalah nama asli Ayu. Dengan cepat, Rizwan menggeleng. Aku tidak tahu siapa yang kau maksud. Di sini hanya ada aku, ibuku, dan, ia ragu sejenak, dan seorang perempuan yang sakit. Kami menemukannya di sampah pasar. Sudah sekarat. Dia tidak ingat siapa dirinya. Pria itu menghela napas panjang, lalu menoleh sebentar ke arah rumah. Tatapannya tajam, seolah menembus dinding papan yang rapuh. Kalau benar dia orang yang kami cari, kami tidak akan membahayakanmu. Kami hanya ingin membawanya pulang. Rizwan mengepalkan tangan. Kalau memang benar, biarkan dia sendiri yang memutuskan. Dia masih bingung. Ingatannya hilang. Jangan paksa dia sebelum waktunya. Suasana tegang. Angin malam membawa aroma tanah basah, membuat suasana makin berat. Kedua pria yang tampak seperti pengawal itu saling menatap, tapi tidak bergerak. Pria berjas itu menunduk sedikit, seolah menimbang kata-kata Rizwan. Akhirnya ia berkata, "Baik, kami tidak akan memaksa malam ini, tapi kami akan kembali." Ia menatap Rizwan dalam-dalam. "Jaga dia baik-baik. Jangan biarkan orang lain mengambilnya sebelum kami." Setelah itu, mereka kembali ke mobil. Mesin kembali menyala, lalu perlahan menjauh. Cahaya lampu mobil menghilang di tikungan jalan desa, menyisakan sunyi yang menekan dada. Rizwan tertegun lama di teras, kakinya lemas. Ia masuk rumah, menutup pintu dengan tangan bergetar. Ayu menatapnya dari tikar, wajahnya cemas. "Siapa mereka? Rizwan? Kenapa mereka mencari aku?" Rizwan tidak bisa menjawab. Ia hanya duduk di lantai, menunduk, napasnya berat. Hatinya berteriak ingin berkata jujur, tapi lidahnya membeku. Dalam hatinya, ia tahu satu hal, hidup mereka bertiga tidak akan pernah sama lagi. Masa lalu Ayu sudah menemukan jalannya menuju rumah kayu reot ini. Dan cepat atau lambat, rahasia besar yang terkubur akan terbongkar. Sejak malam kedatangan mobil hitam itu, rumah kayu di tepi danau tidak lagi sama. Rizwan selalu terjaga sampai larut. Matanya mengawasi jalan tanah yang sunyi, khawatir mobil itu akan kembali sewaktu-waktu. Ia bahkan lebih sering duduk di depan pintu daripada tidur. Pagi berikutnya, Ayu duduk di beranda bersama ibu. Jemarinya bermain dengan kain sarung yang menutupi kakinya. Sesekali ia menatap danau dengan pandangan jauh. Sorot matanya berbeda. Ada sesuatu yang berkecamuk di dalamnya, seperti bayangan yang berusaha keluar dari kegelapan. "Ibu," suara Ayu pelan. "Tadi malam aku mendengar mereka menyebut sebuah nama. Soraya." Ia menunduk, bibirnya bergetar. "Kenapa aku merasa nama itu milikku?" Ibu menoleh, menepuk tangannya lembut. "Kalau memang benar itu namamu, nak, syukuri. Mungkin Allah memang ingin perlahan mengembalikan ingatanmu." Rizwan yang baru pulang dari pasar, berdiri di ambang pintu, mendengar percakapan itu. Dadanya terasa sesak. Kata Soraya terus terngiang di telinganya. Nama itu terdengar indah, berwibawa, berbeda dengan Ayu yang sederhana, yang ia berikan dari ketulusan saat pertama kali menemukan gadis itu. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi lidahnya keluh. Ia tahu cepat atau lambat Ayu, atau Soraya, akan sadar siapa dirinya. Dan ketika saat itu tiba, mungkin ia tak lagi punya alasan untuk menahannya di sini. Hari-hari berikutnya, Ayu mulai lebih sering merenung. Kadang ia terdiam lama di tepi danau. Tatapannya kosong tapi matanya basah. Kadang ia terbangun di malam hari, menggumamkan nama Soraya dengan suara serak. Suatu malam, ketika lampu minyak hampir padam, Ayu duduk di depan pintu, membiarkan angin malam mengibaskan rambutnya. Rizwan yang baru saja selesai merapikan karung mendekat. "Kenapa tidak tidur?" tanyanya hati-hati. Ayu menoleh, matanya sayu. "Rizwan,
Aku takut. Kalau aku benar Soraya, berarti aku punya masa lalu. Mungkin keluarga, mungkin sahabat. Tapi, kenapa aku merasa mereka yang seharusnya menjagaku justru membiarkan aku tergeletak di tempat sampah? Rizwan tercekat. Ia ingin menyangkal, ingin menenangkan. Tapi di dalam hatinya pertanyaan itu juga terus bergema. Siapa yang tega melakukan hal sekeji itu? Aku tidak tahu, Ayu. Jawab Rizwan akhirnya. Masih menggunakan nama yang ia berikan. Yang aku tahu, sejak aku menemukanmu, hidupku berubah. Aku hanya ingin kau tetap di sini, aman bersama kami. Ayu terdiam lama, menatap wajah Rizwan. Ada sesuatu yang bergetar di matanya, campuran haru dan bingung. Kau selalu memanggilku Ayu. Nama itu, sederhana, tapi membuatku merasa hidup lagi. Aku takut kalau nama Soraya benar-benar milikku. Aku akan kehilanganmu, Rizwan. Rizwan menelan ludah. Hatinya bergetar hebat. Ia ingin mengucapkan isi hatinya. Tapi suara itu hanya bergetar di dadanya, tak keluar. Ia hanya menunduk, menggenggam karungnya erat-erat. Keesokan harinya, kabar dari pasar kembali mengusik. Orang-orang desa bercerita, mobil-mobil mewah itu kini lebih sering berkeliaran. Bahkan menyebarkan kabar berhadiah bagi siapa saja yang tahu keberadaan Soraya Ayu Nindya Hermawan. Nama panjang itu kini terngiang di telinga setiap orang, termasuk Rizwan. Ia berjalan cepat pulang, dadanya panas. Begitu sampai rumah, ia melihat Ayu tengah menyapu halaman dengan pelan. Ketika Rizwan mendekat, Ayu menatapnya dengan mata yang penuh tanya. Kenapa kau terlihat cemas? Rizwan menghela napas. Lalu berkata jujur, nama Soraya sudah menyebar kemana-mana. Orang-orang kota mencarinya dengan hadiah besar. Semua orang di desa akan tahu cepat atau lambat. Aku takut, mereka akan datang langsung ke sini. Ayu terdiam, sapu di tangannya terlepas jatuh. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Jadi, aku benar Soraya. Rizwan menunduk, suaranya serak. Aku tidak tahu pasti, tapi semua tanda mengarah ke sana. Malam itu, Ayu menangis pelan di sisi ibu. Ia tidak menangis keras, hanya air mata yang mengalir deras tanpa suara. Bu, kalau aku benar Soraya, kenapa aku ada di tempat sampah? Siapa yang membuangku? Siapa yang ingin aku hilang? Ibu hanya mengusap rambutnya lembut. Nak, jangan paksakan dirimu. Ingatan akan kembali saat waktunya tiba. Yang penting sekarang, kau bersama orang yang ingin menjagamu dengan tulus. Ayu menoleh ke arah Rizwan yang duduk di pojok, menunduk. Tatapan itu membuat Rizwan makin sesak. Ia tahu, Ayu menyadari ketulusan itu, tapi ia juga tahu bahwa masa lalu yang menakutkan sedang menunggu untuk merenggut gadis itu darinya. Di luar, angin malam kembali membawa suara mesin dari kejauhan. Tidak sedekat sebelumnya, tapi cukup untuk membuat hati Rizwan mencelos. Bayangan masa lalu Ayu semakin nyata. Dan di balik bayangan itu, ada sosok-sosok yang mungkin berusaha menyingkirkan Soraya demi sesuatu yang jauh lebih gelap. Rizwan mengepalkan tangan. Ia berjanji dalam hati, apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan Ayu, atau Soraya, kembali jatuh ke kegelapan itu. Hari itu langit berwarna pucat. Seakan menahan hujan yang tak kunjung jatuh. Angin membawa debu dari jalan desa, membuat pepohonan di tepi danau bergoyang pelan. Rizwan baru saja kembali dari pasar dengan karung goni setengah penuh di punggung. Ia sengaja pulang lebih cepat. Hatinya gelisah sejak mendengar kabar bahwa rombongan orang kaya semakin sering masuk desa, mencari seorang gadis bernama Soraya Ayu Nindya. Di depan rumah, Ayu sedang duduk bersama ibu, menjemur pakaian di tali yang direntangkan di antara dua batang bambu. Senyum kecil sempat muncul di wajahnya ketika melihat Rizwan datang. Tapi sebelum Rizwan sempat membalas, suara berat dari kejauhan memecah ketenangan. Brum, brum. Semua mata menoleh. Suara mesin itu semakin jelas, semakin dekat. Tak lama kemudian, deretan mobil hitam mengilap muncul di tikungan jalan tanah. Roda-rodanya menimbulkan debu yang mengepul. Warga desa yang sedang berjalan menepi.
menatap dengan tatapan heran bercampur takjub. Jarang sekali mobil mewah masuk sejauh ini, apalagi lebih dari satu. Rizwan tertegun. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, saat yang ia takutkan akhirnya tiba. Mobil pertama berhenti tepat di depan rumah kayu mereka. Pintu belakang terbuka, dan keluar seorang pria muda tampan dengan jas rapi berwarna abu gelap. Rambutnya tersisir sempurna, wajahnya tegas dan berwibawa. Ia melangkah dengan tenang, tapi sorot matanya tajam, seperti sedang mencari sesuatu yang amat penting. Ayu spontan berdiri, tubuhnya sedikit gemetar. Tatapannya terpaku pada sosok itu, meski wajahnya tetap diliputi kebingungan. Ada sesuatu dalam hatinya yang bergetar, seolah mengenali, tapi ingatannya masih kosong. Pria itu mendekat, lalu berhenti beberapa langkah dari mereka. Soraya. Suaranya berat, namun lirih, penuh haru. Ayu terdiam. Nama itu menusuk telinganya. Soraya. Lagi-lagi Soraya. Dadanya sesak. Matanya basah tanpa tahu sebab. Rizwan melangkah cepat ke depan Ayu, berdiri setengah menghalangi. Siapa kau? Suaranya dingin, meski gemetar. Pria itu menatap Rizwan sekilas, lalu kembali menatap Ayu. Namaku Raihan. Aku sahabat Soraya sejak kecil. Kami mencari dia sejak sebulan lalu. Sebelum Rizwan sempat bicara lagi, Raihan melangkah lebih dekat, meraih bahu Ayu, lalu memeluknya erat. Ayu kaget, tubuhnya kaku. Ingatannya tetap kosong, tapi kehangatan aneh muncul di dadanya. Rizwan terpaku. Pemandangan itu menusuk hatinya dalam-dalam. Hatinya panas. Dadanya sesak. Jadi benar, dia kekasih Ayu. Ayu mencoba bicara. Suaranya bergetar. Aku tidak ingat siapapun. Tapi, kenapa aku merasa hatiku gemetar saat kau sebut nama Soraya? Raihan menatap matanya penuh rasa iba. Karena itu memang dirimu. Soraya Ayu Nindya Hermawan. Kau menghilang. Kami mencarimu kemana-mana. Rizwan berdiri kaku. Matanya menatap tanah. Semua rasa yang ia pupuk selama sebulan merawat Ayu runtuh begitu saja. Ia merasa kecil, hina, seolah tak punya tempat lagi. Namun saat itu, sesuatu terjadi yang membuat hatinya terhenti. Ayu memalingkan wajah dari Raihan, lalu menatap Rizwan dengan mata berkaca-kaca. Kalau aku benar Soraya, kenapa hatiku justru merasa lebih tenang bersama Rizwan? Kenapa aku ingin dia tetap di sisiku? Raihan tampak terkejut, bibirnya sedikit terbuka. Soraya. Rizwan tersentak. Ia tidak menyangka Ayu akan berkata begitu di depan pria tampan itu. Perasaan campur aduk menguasainya. Haru, takut, sekaligus bingung. Ibu yang sejak tadi hanya duduk terdiam akhirnya angkat bicara. Nak Raihan, kalau benar kau sahabat Ayu, jangan terburu-buru membawanya. Ingatannya belum pulih. Biarkan dia memilih. Biarkan dia menemukan jalannya sendiri. Suasana menjadi hening. Hanya suara angin yang lewat di sela pepohonan. Raihan menatap Rizwan. Kali ini lebih lama. Ada sinar tajam. Tapi juga seolah ada pengakuan. Kau yang merawatnya selama ini. Rizwan mengangguk pelan. Aku menemukannya di tumpukan sampah. Kupikir dia sudah mati, tapi dia masih bernafas. Aku bawa pulang, merawat dengan apa yang aku punya. Raihan terdiam beberapa saat, lalu menghela napas panjang. Kalau begitu, kau sudah menyelamatkan nyawanya. Aku berhutang besar padamu. Rizwan menunduk. Hatinya masih perih. Baginya, ucapan itu bukan penghargaan, tapi seperti penegasan bahwa ia hanya penjaga sementara, bukan orang yang berhak memiliki Ayu. Ayu menatap keduanya dengan wajah bingung. Aku tidak ingin pergi kalau Rizwan tidak ikut. Aku tidak ingat siapa kau, tapi aku tahu, aku tidak ingin meninggalkan mereka. Raihan menatap Soraya, atau Ayu, lama sekali, lalu tersenyum tipis. Baik, kalau itu maumu, Rizwan ikut. Mari pulang bersamaku. Mungkin dengan itu, kau bisa mengingat siapa dirimu. Rizwan terpaku. Jantungnya berdegup lebih keras.
Ia tidak tahu apakah harus merasa lega atau justru takut. Yang jelas, hidupnya akan berubah mulai dari hari ini. Langkah Rizwan terasa berat ketika ia mengikuti Raihan dan Ayu ke dalam mobil hitam yang menunggu di depan rumah kayu mereka. Karung goni yang biasanya selalu ia bawa kini tertinggal di pojok dapur. Hatinya bergetar, seolah ia sedang meninggalkan bagian dari dirinya sendiri. Ibu menepuk bahu Rizwan sebelum ia masuk mobil. "Wan, jangan takut. Kalau memang ini jalan yang harus kau tempuh, hadapi. Ingat, Allah selalu bersama orang yang tulus." Rizwan mengangguk, lalu membantu Ayu masuk ke kursi belakang. Ayu menggenggam tangannya erat, seakan takut kehilangan pegangan. Tatapan matanya penuh kegelisahan. Namun ada juga keteguhan yang membuat hati Rizwan sedikit lega. Mobil melaju melewati jalan desa, meninggalkan danau yang sunyi dan rumah kayu reot yang selama ini menjadi saksi pertemuan mereka. Di balik kaca jendela, Rizwan melihat wajah-wajah warga desa yang melongo melihat pemandangan itu. Ia bisa membaca pikiran mereka. Apa urusan pemulung miskin ikut naik mobil mewah orang kota? Tapi Rizwan tidak peduli. Perjalanan memakan waktu lama. Jalanan berliku, berganti dari tanah desa ke aspal mulus perkotaan. Lampu-lampu terang mulai muncul. Gedung-gedung tinggi berdiri gagah. Rizwan merasa kecil, asing, seakan melangkah ke dunia yang bukan miliknya. Akhirnya, mobil berhenti di depan sebuah rumah besar berlantai 3 dengan pagar besi tinggi. Dindingnya putih bersih. Jendela besar dengan tirai tebal menggantung megah. Halaman luas dengan taman rapi membuat Rizwan tertegun. Ia bahkan tidak berani melangkah turun. Takut kakinya yang penuh debu mengotori lantai marmer di dalamnya. Raihan turun lebih dulu, lalu membantu Ayu. "Selamat datang di rumahmu kembali, Soraya." Ayu menatap bangunan itu dengan mata kosong. Tidak ada kenangan yang muncul, tidak ada rasa akrab, hanya sebuah gedung asing yang terasa dingin. Ia menggenggam tangan Rizwan semakin erat. "Aku tidak ingat rumah ini," bisiknya. Rizwan menelan ludah, lalu mendekat. "Kalau kau tidak ingat, jangan paksa. Anggap saja, ini tempat baru untukmu." Pintu besar terbuka, dan seorang wanita paruh baya berlari keluar. Raut wajahnya penuh air mata. "Soraya! Ya Allah, Soraya!" Ia langsung memeluk Ayu erat, menangis terseduh. "Kami mencarimu kemana-mana, Nak." Ayu kaku, tidak membalas pelukan itu. Ia hanya menoleh ke Rizwan, kebingungan. "Aku, siapa dia?" bisiknya. Rizwan tidak tahu harus menjawab apa. Raihan mendekat, menjelaskan pelan. "Dia bibimu. Selama ini yang merawatmu sejak kecil ketika orang tuamu sibuk. Kau sangat dekat dengannya dulu." Ayu menatap wajah wanita itu lama, mencoba mencari potongan kenangan. Namun kepalanya hanya berdenyut sakit. Ia menutup mata. Air mata menetes tanpa alasan. Mereka dibawa masuk ruang tamu megah dengan sofa empuk, lampu kristal bergelantungan, dan dinding penuh lukisan mahal. Rizwan duduk kaku di ujung kursi, tangannya gelisah, seolah takut setiap gerakannya akan menimbulkan masalah. Bibi Soraya duduk di samping Ayu, memegang tangannya. "Nak, siapa yang melakukan ini padamu? Siapa yang tega meninggalkanmu begitu saja?" Ayu menggeleng lemah. Aku tidak tahu. Aku hanya ingat suara keras. Kaca pecah, lalu gelap. Saat aku sadar, aku sudah ada di rumah Rizwan. Bibi menoleh ke Raihan, wajahnya tegang. "Raihan, kau harus cari tahu. Ada yang berbuat jahat pada Soraya. Dan aku curiga, orang itu masih di sekitar kita." Rizwan menunduk. Dadanya semakin sesak. Kata-kata itu bergema di kepalanya. Ada yang berbuat jahat. Pertanyaan yang sejak awal ia simpan kini makin jelas. Siapa yang membuang Ayu, atau Soraya, ke tumpukan sampah? Malam itu, setelah semua orang bubar, Raihan menghampiri Rizwan yang berdiri di balkon, memandang kota dari ketinggian. "Kau pasti merasa asing di sini." Rizwan menoleh. Wajahnya kaku. "Aku tidak seharusnya ada di sini." Raihan menatapnya lama, lalu tersenyum tipis.
Tapi Soraya ingin kau di sini. Itu sudah cukup. Dengarkan aku. Rizwan. Ada orang dalam keluarga ini yang ingin menyingkirkan Soraya. Aku belum tahu siapa, tapi aku yakin niatnya berhubungan dengan harta warisan keluarganya. Rizwan tercengang. Warisan? Raihan mengangguk. Ya. Soraya adalah cucu tunggal dari seorang pengusaha besar. Kalau dia hilang, semua harta akan berpindah tangan pada orang lain. Rizwan terdiam. Hatinya bergetar. Tiba-tiba semua potongan terasa masuk akal. Gadis itu bukan hanya Ayu yang ia rawat dengan bubur dan obat warung. Dia adalah Soraya Ayunindya Hermawan, pewaris kekayaan besar. Dan seseorang telah berusaha menyingkirkannya dengan cara paling keji. Rizwan mengepalkan tangan. Kini ia tahu, dirinya terjebak dalam lingkaran yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Malam turun perlahan di rumah besar itu. Lampu-lampu kristal menyala terang, memantulkan cahaya hangat ke dinding marmer yang dingin. Namun di hati Rizwan, semuanya terasa sesak. Ia duduk di kursi kayu dekat taman belakang, mencoba menenangkan pikirannya. Suara jangkrik dan gemericik air mancur terdengar samar, namun pikirannya terus berputar. Siapa yang tega membuang Soraya ke tempat sampah? Sejak Raihan mengatakan bahwa Soraya adalah cucu tunggal pewaris harta, Rizwan merasa semuanya masuk akal. Tapi ia juga sadar, semakin jelas identitas Soraya, semakin besar bahaya yang mengintai. Di ruang tamu, Ayu, atau Soraya, duduk bersama bibinya. Wajahnya masih kebingungan, meski perlahan ingatannya mulai kembali dalam potongan-potongan kecil. Aku ingat, ada suara kaca pecah. Aku duduk di dalam mobil. Lalu ada seseorang yang mendorongku keluar. Setelah itu gelap. Ucapnya pelan, gemetar. Bibi terkejut. Matanya membesar. Siapa? Soraya? Kau ingat wajahnya? Soraya menggeleng cepat, memegangi kepala. Tidak jelas, tapi aku rasa, itu seseorang yang dekat denganku. Aku merasa dikhianati. Suasana menjadi hening. Raihan berdiri di sisi pintu. Wajahnya tegang. Tatapannya penuh kehati-hatian. Beberapa hari kemudian, rumah besar itu semakin ramai. Beberapa kerabat Soraya berdatangan, pura-pura peduli, menanyakan kabar, tapi tatapan mereka penuh perhitungan. Rizwan mengamati dari jauh. Ia bisa melihat jelas mana yang benar-benar tulus, dan mana yang hanya menunggu celah. Suatu sore, saat Rizwan berjalan melewati koridor panjang, ia mendengar percakapan dari balik pintu. Suara seorang pria paruh baya terdengar tajam. Kalau Soraya benar-benar kembali, kita semua akan kehilangan bagian warisan. Harus ada cara lain agar dia pergi untuk selamanya. Rizwan terhenti. Dadanya berdegup kencang. Ia mengenali suara itu. Paman Soraya, yang tadi siang berpura-pura menangis di depan gadis itu. Rizwan mengepalkan tangan. Ia ingin masuk dan berteriak. Tapi ia tahu harus hati-hati. Jika ia gegabah, justru ia bisa disalahkan. Ia memilih diam, mencatat semua dalam ingatannya. Malamnya, Raihan memanggil Rizwan ke ruang kerjanya. Aku tahu kau mendengar sesuatu, katanya tegas. Rizwan terkejut. Kau tahu? Raihan mengangguk. Aku sudah lama curiga. Paman Soraya, Pak Haris, dialah yang paling ingin Soraya hilang. Kalau Soraya tidak ada, dialah yang berhak atas sebagian besar harta keluarga. Dan cara yang ia pilih, membuangnya ke tumpukan sampah agar dianggap hilang. Rizwan merinding. Ia menggenggam lututnya, menahan amarah. Jadi benar, orang dekatnya sendiri yang tega. Raihan menatapnya serius. Besok kita buktikan. Aku butuh kau sebagai saksi. Kau yang menemukannya. Kau yang merawatnya. Kehadiranmu sangat penting untuk menyingkap kebenaran. Keesokan harinya, semua keluarga besar berkumpul di aula rumah besar itu. Soraya duduk di kursi utama, masih pucat, tapi matanya tegas. Raihan berdiri di sampingnya, sementara Rizwan duduk agak ke belakang, menunduk, meski hatinya berkecamuk. Raihan mulai bicara. Soraya memang sempat menghilang.
Tapi kini dia kembali. Dan kami tahu siapa yang berusaha menyingkirkannya. Ruangan langsung riuh. Beberapa kerabat saling pandang. Sebagian berbisik panik. Raihan menunjuk Pak Haris. Kau yang terakhir bersamanya di dalam mobil, bukan? Pak Haris kaget. Wajahnya memerah. Apa maksudmu? Jangan menuduh sembarangan. Soraya berdiri dengan gemetar. Suaranya lirih tapi jelas. Aku ingat. Seseorang mendorongku keluar dari mobil. Suara kacanya pecah. Aku jatuh ke tanah. Dan itu suaramu, Paman. Semua mata tertuju pada Pak Haris. Ia tergagap, mencoba menyangkal. Tapi tatapannya bergetar. Saat itulah Rizwan berdiri. Suaranya mantap meski jantungnya berdetak keras. Aku yang menemukannya di tumpukan sampah. Tubuhnya penuh luka. Hampir mati. Kalau bukan karena niat busuk seseorang, mana mungkin gadis terhormat seperti dia dibuang di tempat hina seperti itu? Kata-kata Rizwan menggema di aula. Wajah Pak Haris semakin pucat, keringat bercucuran. Akhirnya, semua bukti dan saksi membuatnya tak bisa mengelak lagi. Ia berteriak, lalu mencoba kabur, tapi para penjaga keluarga segera menahannya. Suasana gaduh. Soraya menangis. Menutup wajah dengan tangan. Raihan memeluknya untuk menenangkan. Tenang, Soraya. Semua sudah terungkap. Kau selamat. Namun Soraya menoleh. Menatap Rizwan dengan mata penuh air. Aku selamat, karena dia. Ucapnya sambil menunjuk Rizwan. Dia yang menjagaku saat aku tak punya apa-apa. Dia yang membuatku merasa hidup. Aku tidak akan melupakannya. Rizwan tertegun. Tubuhnya kaku. Ia tak pernah berharap kata-kata itu keluar. Malamnya, setelah semua reda, Soraya menghampiri Rizwan di balkon rumah besar itu. Udara dingin menusuk, tapi wajahnya hangat dengan senyum samar. Rizwan, aku mungkin Soraya Ayunindya Hermawan. Tapi di hatiku, aku tetap Ayu. Ayu yang kau temukan. Ayu yang kau rawat. Aku ingin tetap bersama kalian. Bolehkan aku kembali ke rumah kayu di tepi danau itu? Rizwan menatapnya lama. Dadanya sesak. Ia ingin menolak. Ingin berkata bahwa dunia Soraya bukan lagi dunianya. Tapi tatapan gadis itu begitu tulus. Begitu yakin. Dan malam itu, di bawah langit yang bertabur bintang, Rizwan sadar. Kadang cinta tak peduli dari mana asalmu. Kadang, yang dibutuhkan hanya hati yang mau tetap tinggal. Meski dunia mencoba memisahkan. Soraya menggenggam tangan Rizwan erat. Terima kasih, Rizwan. Kau bukan hanya penyelamatku. Kau rumahku. Dan untuk pertama kalinya sejak semua dimulai, hati Rizwan merasa tenang. Ia tahu, apapun yang terjadi, kisah mereka baru saja benar-benar dimulai. Cerita selesai. Sahabat semuanya. Kisah Rizwan dan Soraya mengajarkan kita bahwa kebaikan tulus tidak akan pernah sia-sia. Rizwan hanyalah seorang pemulung miskin, tapi ketulusan hatinya menjadikannya penyelamat bagi seorang pewaris kaya raya yang hampir binasa. Sementara itu, kebusukan hati orang dekat sendiri justru yang berusaha menyingkirkan Soraya demi harta. Dari cerita ini kita belajar bahwa nilai seseorang bukan diukur dari pakaian atau harta yang dipunya, melainkan dari hati dan ketulusannya. Sejelek apapun penilaian manusia, Allah selalu tahu isi hati yang sebenarnya. Dan cinta, tak peduli dari mana asalnya. Soraya bisa saja kembali ke dunia gemerlapnya, tapi yang ia pilih adalah Rizwan, pria sederhana yang pernah menemaninya di saat tak punya apa-apa. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Jangan pernah meremehkan orang yang sederhana, karena bisa jadi mereka memiliki hati yang jauh lebih mulia dari orang yang berpakaian indah. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Sekian untuk cerita hari ini. Nantikan cerita-cerita menarik lainnya yang akan menggetarkan hati kalian. Jika kalian suka dengan ceritanya, klik like, tinggalkan komentar, dan share cerita ini, agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.